Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jogi Dirgantara, perwakilan dari kelompok 5 dari kelas 03 SMJK 005, di mana kelompok 5 ini terdiri dari 4 orang. Ada saya, Jogi Dirgantara, Sherly, Andre, dan Arham. Kelompok 5 akan membahas tentang pengertian keseimbangan ekonomi AD atau AS. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian keseimbangan ekonomi AD/AS, yaitu pengertian keseimbangan ekonomi AD atau AS, teori keseimbangan dalam konteks ekonomi makro. Dimaksudkan sebagai keseimbangan pasar yang terjadi ketika agregat demand bertemu dengan agregat supply. Bila seluruh individu dijumlahkan secara horizontal menjadi industri, sehingga dapat kuantitas barang yang ditawarkan dalam suatu perekonomian dan jumlah kuantitas barang A yang diminta dalam suatu perekonomian, maka didapatkan kurva demand agregat industri A dan kurva supply agregat industri A. Selanjutnya, bila kuantitas barang dan jasa masing-masing industri dikonversi dalam satuan yang sama, katakan saja output nasional Y, maka didapatkan kurva demand, kurva agregat demand dan agregat supply nasional. Secara grafis, sumbu vertikal menggambarkan harga-harga umum P, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan output nasional Y. Terima kasih. Penjelasan dari Kak Jogi, yaitu agregat demand. Pada analisis keseimbangan umum telah diasumsikan bahwa tidak ada perubahan harga umum. Asumsi ini perlu dimodifikasi dalam rangka menentukan suatu kurva permintaan agregat, yang hanya itu adalah elastis. Ini akan digunakan kembali dalam penentuan tingkat harga pada kesempatan kerja penuh. Permintaan agregatif adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Banyak faktor yang mempengaruhi besaran permintaan agregatif ini. Di antaranya adalah tingkat harga secara umum, jumlah uang beredar nominal, jumlah obligasi pemerintah, defisit tertimbang pada pemanfaatan tenaga kerja secara penuh, dan lain-lain. Kurva permintaan agregatif menggambarkan keseimbangan yang terjadi di dalam pasar uang dan pasar barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Andre. Yang kedua, pasar tenaganya kerja kompetitif dan gaji fleksibel. Dengan kata lain, tidak ada realitas gaji atau kebekuan gaji. Adapun alternatif lain dengan mengasumsi realitas terjadinya pada output, bukan pada gaji atau pada harga. Kurva AS mempunyai slope yang vertikal pada seluruh kapasitas produksi. Perekonomian telah terpakai. Asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslope vertikal adalah: yang pertama, perekonomiannya berada pada keadaan kapasitas penuh. Dengan kata lain, ada realitas output. Yang kedua, harga-harganya fleksibel, dapat turun dan dapat naik. Dengan kata lain, tidak ada realitas harga atau kekakuan harga. Kurva penawaran agregatif dalam ekonomi Islam menggambarkan volume produk nasional yang akan diproduksi pada tingkat harga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak ada monopoli dalam setiap pasar dan penguasa harus memperhatikan hal ini. Maka uang atau upah nominal yang harus dibayarkan kepada pekerja adalah benar-benar sempurna, fleksibel, dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Sebab penentuan apakah mereka bekerja atau tidak didasarkan semata-mata kepada upah nyata yang ditawarkan. Kurva penawaran agregatif diturunkan dari keseimbangan kurva tenaga kerja. Keseimbangan AD/AS, dampak dari kenaikan AD berbeda-beda pada jenis AS yang berbeda. Dengan AS yang mempunyai slope horizontal, maka pergeseran AD berdampak pada P dan Y. Sedangkan bila AS mempunyai slope vertikal, maka pergeseran AD berdampak pada P.